Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahriatul Lutfiana. Dan saya Risma Atika. Kami di sini akan sedikit membicarakan tentang sistem pendidikan Islam. Pengertian sistem pendidikan Islam. Sistem berasal dari bahasa Inggris yang artinya susunan suatu cara atau pola yang berurutan. Sedangkan pendidikan Islam yaitu suatu proses ajaran atau bimbingan yang berupa keilmuan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi, sistem pendidikan Islam ialah suatu pola ataupun cara yang tersusun dalam proses pembelajaran, pembimbingan keilmuan yang berdasarkan ajaran Islam. Yang selanjutnya adalah komponen pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam itu memiliki 6 komponen. Yang pertama adalah tujuan. Komponen-komponen dan aktivitas pendidikan itu selalu berpedoman kepada tujuan, sehingga efektivitas proses pendidikan itu selalu terukur untuk melihat tujuan itu tercapai atau tidaknya. Yang komponen kedua yaitu siswa. Dalam suatu proses pengajaran terdapat siswa dan pendidik. Siswa atau peserta didik itu sendiri adalah suatu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui pendidikan. Komponen yang ketiga adalah pendidik. Pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam perkembangan peserta didiknya yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang keempat adalah materi atau isi pendidikan. Materi adalah bahan-bahan pengajaran yang akan disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Komponen yang kelima adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah ruang ataupun waktu yang mendukung kegiatan proses pembelajaran, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Komponen yang keenam adalah alat pendidikan. Alat pendidikan adalah pendukung atau penunjang terlaksananya pendidikan yang berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan materi pendidikan oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam ialah prosedur umum dalam menyampaikan materi untuk tujuan pendidikan. Untuk macam-macam metode pendidikan adalah seperti metode hiwar, yaitu percakapan antara pendidik dan peserta didik. Ada juga yang menggunakan metode dengan menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran, dan ada pula yang mendidik dengan menggunakan perumpamaan, dan mendidik dengan memberikan teladan atau menjadi teladan itu sendiri, dan ada pula yang mendidik dengan pembiasaan diri dan pengalaman. Dan yang terakhir adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan majelis taklim. Oke guys, jadi sekian yang dapat kami sampaikan tentang pembahasan sistem pendidikan Islam. Thank you for watching. Jangan lupa untuk don't forget to like, subscribe, and comment. Thank you.